Ini sepenggal kan bagus ya. Gue suka Nova ditaruh di U20 ya. Kalau Indra Sapri ya udahlah. Itu cuman untuk menjelang SEA Games aja ya. Bukan juga untuk jangka panjang ya. Tapi lo gimana Nova? Oke dong U20. Italia bisa nggak lolos ya? Mereka sekarang di ini apa playoff ya? Dia di playoff. Ketemu grup bisa ketemu Wales. Lucu tuh kalau langganan Piala Dunia berkali-kali juara nggak masuk. 2 kali udah nggak masuk ya? Iya. Next match ketemu Arsenal. Bisa nggak Chelsea menang? Harus menang dong, biar nggak terlalu jauh lah. Iya, kalau benar harus menang biar nggak terlalu jauh. Iya, kalau udah terlalu jauh susah. Kalau seandainya menang itu 9 poin loh. Penyakitnya Arsenal tuh di game-game terakhir loh. Emang ini tim agak lucu. Jadi pada saat Sesko main, dia tuh nyaris nggak dapat umpan. Nah kemarin Sirikse main dapat crossing terus dari sayap. Iya, balik ke setelan pabrik itu berapa? Nomor 5 Koci. Jadi kalau di standing EPL tuh lu gak perlu ngomong jangan nyari yang gak ada, itu gue paling sebel tuh. Iya, akhirnya dapat juga waktunya Koci. Gila deh sibuk banget. Salahin gue aja. Iya salahin padahal gue juga sibuk banget. Tapi gue kan gak keluar negeri bro. Belum. Ke Cina gue udah berhenti juga. Minggu depan juga keluar negeri lagi. Galak. Kita gantian terus. Bulan Desember Yung pergi lagi. Januari gue yang pergi lagi. Biar ada orang kangen-kangen gitu bro. Kemarin mana sih lo ke Skandinavian? Iya. Ke Iceland, Finland, Sweden sama Denmark. Oh Denmark. Seru sih karena gue belum pernah ke situ kan. Tapi suruh balik lagi mikir lagi gue. Mungkin gue mau masih karena belum ke Norway. Kebanyakan negara lah. Norway keren bro. Nanti mungkin gue ke Norway pas ada salju aja. Keren. Kalau cuman kota-kotanya mah. Kemarin gue ke Finland tuh gak ada tanda-tandanya Haaland loh bro. Apa? Gue waktu ke Norway itu nggak ada tanda-tandanya Haaland gitu, nggak terlalu gimana gitu. Nggak ada memang. Iya, padahal itu gila kan sekarang skornya gila loh. Gue itu cari si Ganindra Bimo kan nitip jersey sama gue, yang jersey aneh. Dan gue kalau aneh-aneh klub aneh tapi bagus kan gue beli juga. Nggak nemu loh. Gue nemunya tuh national teamnya keren-keren. National teamnya, tapi national team ke Sweden kan bisa dibeli di sini juga. I mean yang klub-klub yang aneh tuh nggak nemu sama sekali. Gue punya Norway itu, wah keren bro. Gue suka. Lo tau gak dari Piala Dunia kemarin lo apa jersey nasional tim mana ya yang lo suka ya? Atau yang Eropa lah? Jelek nggak jelek gue pasti Belanda punya. Oh iya. Dasar fanatik deh. Untung Patrick Kluivert udah gak ada sekarang. Dia dianggap pengacara aja Kluivert. Justru gue minta dia dipecat kan. Gue bilang enggak, ini udah blurnya udah keterlaluan. Gue tuh lagi cari itu bro, yang Prancis tuh suka banget gue. Yang ada gambar ayam bagus, tuh. Iya gue suka banget tuh. Fashionable banget. Biasanya jersey kedua tiga yang bagus kok gitu. Gitu ya. Iya. Prancis emang selalu bagus. Kalau ini gue udah punya bro. Kalau Ajax gue punya nasional tim. Gila gitu, Belanda tuh jajah kita dulu. Kenapa orang Indonesia kalau Piala Dunia belanya Belanda? Gue tuh bingung tuh bro. Ya karena bisa jawab banyak hal yang bagus dari Belanda yang bisa ditiru. Dia ngambil duit kita banyak banget dah. Bro, kita ngomongin timnas dulu bro. Ini sepenggal kan bagus ya. Gue suka Nova ditaruh di U20 ya. Kalau Indra Sapri ya udahlah. Itu cuman untuk menjelang SEA Games aja ya. Bukan juga untuk jangka panjang ya. Tapi lo gimana Nova? Oke dong U20. Iya kan pemain yang sekarang U17 ini naik kelas. Nah itu ujungnya pemainnya ya pemain itu aja yang tidak biasa dengan dia. Jadi ini sangat make sense. Sangat tindakan yang masuk akal. Dan Nova udah bawa ke Piala Dunia kan sudah sebuah prestasi dong ya. Jadi U17 no discussion lah kalau soal Nova itu. Terus timnas senior siapa nih? Adakah kemungkinan pelatih lokal nih? Ini yang jadi masalah. Kalau lokal gue rasa berat. Tapi mungkin Asia. Sintayong lagi kah? Masa rumor setuju bro? Semua bisa. Sintayong bisa. Minimal mungkin kalau Asia kan kedekatan budaya lebih ada. Tapi ada gosip juga. Kemarin gue baru baca. Itu Van Bronckhorst diincer. Oh ya? Iya. Belanda lagi? Emang Van Bronckhorst, tapi Van Bronckhorst sebagai pelatih mungkin lebih ini lebih perform lah. Lebih perform lah daripada Patrick. Bukan sebagai pemain lo ya. Betul. Iya.
jauh lebih perform. Tapi sekarang kan dia asistennya Slot di Liverpool. Van Bronckhorst itu kan ada darah Indonesianya kalau nggak salah. 100%. 100%. Ya. Jadi Van Bronckhorst itu Ambon. Waktu kecil, kalau gue nggak salah ya, orang tuanya itu cerai. Terus nyokapnya nikah lagi sama Meneer Van Bronckhorst, which is Indo. Diadopsi, makanya Gio pakai nama Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. Iya. Itu dari bokap tirinya yang mengadopsi dia. Padahal dia itu Ambon, full 100% Ambon. Sekarang asisten pelatih di Liverpool, Slot. Oh iya ya? Ya, karena ITH pindah kan. ITH pindah jadi ngelatih Ajax, dia yang ambil alih itu. Malah Lansat sekarang asisten di Ajax. Ini apakah karena di Liverpool banyak pemain Belanda bro ya? Ada Van Dijk, ada ya, karena banyak pemain Belanda, Gravenberch ya. Terus pelatihnya juga Belanda, jadi make sense lah. Gitu. Yang kemarin Timur apa tuh bro? Yang pelatih Uzbek? Pelatih Uzbek itu salah satu opsi. Kita juga dekat dengan FA-nya Jepang, jadi jangan kaget kalau juga pelatih Jepang. Jepang kan punya track record luar biasa di Asia. Bisa bermain modern football. Jadi gue gak heran juga kalau pelatihnya Jepang atau Timur, atau mungkin pelatih yang Irak yang beredar juga itu Jorge Casa itu yang bawa Irak main modern football juga, pelatih Spanyol kalau misalnya dia itu bisa juga. Kalau pelatih Jepang datang tuh satu hal yang cukup terbolak-balik ya. Dulu waktu J-League dibuat itu kan katanya ininya apa modelingnya tuh Kobatama tuh. Dan ada pemain Indonesia saya lupa namanya, apakah Junaidi Abdillah atau siapa gitu, atau Yakub Siasali atau apa ya? Bukan, almarhum Ricky Yakobi. Ricky Yakobi sampai bermain di sana. Dianggap sebagai bintang luar biasa. Ya. Tapi begitulah dunia apa? Yalah, kita harus berkembang dan semua itu kan bisa berubah. Kalau nggak mau berkembang ya gitu-gitu aja. Gila juga bro ya, Kokoroko apa negara apa bro yang kita kalahin itu? Negara Karibia. Enggak, ini harus masuk Piala Dunia loh. Harus gue jelaskan. Memang Curaçao itu negara paling kecil ya, 156.000 jajahan Belanda juga kan? Cuman dia kan di CONCACAF. Musuhnya itu siapa ya? CONCACAF itu punya 3 negara yang selalu masuk, yaitu Kanada, Amerika, dan Meksiko. Meksiko ya. Mereka kan tuan rumah. Jadi nggak ada lawannya. Itu otomatis masuk ya? Iya, nggak. Mereka otomatis masuk, jadi kan nggak ada lawan. Tinggal yang kroco-kroco aja ribut di situ. Suriname lah, Jamaika, Tahiti, Costa Rica, Guatemala, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada 3 negara ini lewat juga, nggak lolos juga, atau susah lolos lah. Dulu kan sempat Trinidad Tobago lolos. Dengan pelatih almarhum Leo Beenhakker. Ya. Belanda juga ya kan? Belanda juga. Nah sekarang Dick Advocaat yang bawa. Tapi Dick Advocaat ini memang sering bawa tim. Bagus ya, selalu ya. Membawa timnas ya, Dick Advocaat. Cuman yang sekarang mereka diuntungkan karena 3 negara itu udah tuan rumah. Gitu. Apapun ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Nigeria nggak masuk ya, langganan. Nigeria nggak masuk, Kamerun nggak masuk, Kamerun tuh gila Mali nggak masuk. Mali nggak masuk. Itu kan negara eksportir pemain bola itu. Iya. Gue ingat banget dulu tahun berapa Piala Dunia tahun 86 ya. Pemainnya 11 kita apa? Koja bahkan Italia pun bisa nggak lolos loh. Italia bisa nggak lolos ya. Mereka sekarang di ini playoff ya? Dia di playoff. Ketemu grup, bisa ketemu Wales. Lucu tuh kalau langganan Piala Dunia berkali-kali juara nggak masuk. 2 kali udah nggak masuk ya? Iya. Kalau ini nggak masuk lagi, hat-trick nggak masuk Piala Dunia. Iya ya? Ya. Sehebat apa sepak bola Italia? Jadi Kovadis dong apa timnas Italia ini ya? Del Piero sampai bilang we lost our identity. Tapi di Champions League kan mereka masih berjaya, Coach. Ya, pemainnya pemain luar semua kan. 3 dari 4 tahun lalu kan semifinalnya dari Italia dong ya. Tapi banyak pemain luar kan. Cuman ya karena pemain luarnya, pemain kayak Mkhitaryan itu kalau fit itu sering jadi starter itu umur 36. McTominay buangan dari MU. Jadi pemain terbaik Liga Italia. Cuman kalau gue bilang yang benar-benar perform itu kan Inter. Di Eropa maupun di Liga itu benar-benar Inter doang. Ya banyak juga pemain MU dibuang ke sana tuh bagus semua tuh. Højlund udah mulai bagus juga gitu. Ya.
Nggak, I mean di Inter aja yang benar-benar performanya nggak selalu juara tapi konsisten. Oke. Gitu. Coach, kita lihat ini apa? Sekarang lo tau leading Serie A itu sekarang AS Roma. Ya. Gasperini ya. Pelatihnya. Ya. Nah, Gasperini tinggalin Atalanta terseok-seok. Nih lihat Coach ini Serie A nih, Roma. Ya, urutan 1 tuh. Milan. Ya, Napoli, Inter dan Bologna. Ya, betul. Ya, no Atalanta ya. Selisihnya cuma 3 poin ya. 3 poin ya. Atalanta di bawah. Atalanta gue udah bilang ini yang harus dipantau nih. Juve yang ada di sini, bro. Juve yang nggak ada tuh. Juve baru ganti pelatih kan. Spalletti masuk dan sekarang udah 2 kali terakhir itu 2 kali seri lah. Tapi Juve pelan-pelan kalau bisa ngikutin gayanya Spalletti oke lah Juve. Tapi nih ya top 5-nya selisih cuman 3 poin. Iya. 3 poin. Kita lihat La Liga. Ya kemarin gue nonton Real Madrid ditahan imbang oleh Elche. Ketinggalan dulu 2 kali, bro. Madrid 3 match terakhir itu nggak menang loh. Ya. Dan kemarin hari ini baru tadi gue baca lagi ada gosip baru pemain nggak suka sama Xabi Alonso. Wow. Karena Xabi Alonso strict, disiplin. Sementara di bawah Ancelotti lu main-main aja lah, diberi kebebasan. Dan sekarang semua bisa dirotasi semua. Nah, salah satu Vini itu yang Vini katanya nggak mau perpanjang ya? Iya, yang bisa bikin ruang ganti rusak. Selama mereka menang nggak ada yang komplain, tapi pada saat mereka nggak menang, nah itu repot. Padahal bintangnya gila. Ini jangan-jangan akan muncul lagi gejala-gejala Los Galacticos zaman dulu ya? Sekarang kembali lagi itu dukungan Perez. Perez dukung siapa? Dukung Xabi atau dukung pemain? Pemainnya bintang semua ya, Jude Bellingham Mbappe. Tapi gue rasa ini contoh kayak MU lah. MU terseok-seok rank 15 tetap didukung sama manajemen. Percaya dengan bisa ngomongin MU di belakang aja, pelatihnya. Gue lagi sakit hati banget, bro. Ini sebuah contoh aja di mana tim yang tapi senyum lo itu loh, gak enak banget. Kalau didukung sama manajemen tetap nggak dipecat. Jadi kalau gue nonton si Madrid ya berapa kali, main bagus banget. Cuman memang Xabi ini kayaknya masih suka bereksperimen. Jadi kadang 4 back, 3 back. Dan kemarin seri itu karena main 3 back terus dirubah lagi dan 4 back. Ya gue gak tahu, tapi there was up dengan line up yang oke. Lawannya mau main bertahan gimana, mereka kalau lagi bagus banget. Tapi melawan LC, bro. Kebobolan dulu loh. Betul, ini memang lagi agak goyang aja. Goyang dikit, tapi kalau dibilang apakah Barca bisa jadi juara, nggak yakin juga gue. Tahun ini ya 50-50. Tapi Barca kemarin juga berulang-ulang juga tidak menang juga. Karena banyak yang cedera kan. Itu Madrid sempat unggul 6 poin kan. Sekarang selisih tinggal 1. Nah sekarang yang cedera udah pada balik. Jadi harusnya Barca udah nggak ngelepas lagi. Lewi main. Rafinya. Tinggal tunggu Pedri balik aja. Si Fermin Lopez sudah balik lagi. Yang gue sakit hati itu Rashford mainnya bagus banget, Coach. Ngegolin, brace, assist. Lagi cedera juga tapi cedera ringan. Ntar lagi juga balik lagi. Tapi dia tuh dipinjemin kan ya ke Barca? Tapi ada buy option kalau nggak salah klausulnya cuma 30 juta. Murah banget ya. Belilah pasti. Ya Rashford juga happy di situ. Happy lah dia. Daripada suruh balik lagi di MU. Ya. Ngapain juga? Iya. Tapi cuma 30. Itu pemain mahal, Coach. Iya. Itu pemain dari youth mahal harusnya dulunya. Ini Amorim ini dianggap mematikan akademi pemain-pemain akademinya MU, Coach. Dia bermasalah dengan Kobe Mainoo ya. Jadi siapa sih pemain akademinya dia tuh yang dia mainin? Sebenarnya kalau dibilang bermasalah nggak juga. Kita nggak bisa pukul rata. Kita harus lihat case by case. Masalah Kobe Mainoo ini agak sombong juga, minta gaji terlalu gede. Memang. Nah, sekarang dia he's there already. Still. Sekarang dia harus membuktikan masalahnya. Dia itu pengen di posisinya Bruno. Nah, itu repot. Jadi gue paham juga kalau Kobe Mainoo tahun depan mau dipindah. Tapi tergantung juga. Jangan kaget juga kalau Bruno tahun depan ke Madrid. Jadi semua bisa terjadi. Atau kalau dia mau nyari duit dia ke Saudi lah. Atau ke Saudi, betul. Iya dong. Umurnya saya pikir udah nggak malu lah kalau ke Saudi lah nyari duit aja menurut gue sih. Anything sangat bisa, sangat make sense ke Saudi.
Tapi gue kalau lihat Kobe, lihat apa Bruno, gue masih milih Bruno lah. Whatever it is, bro. Oh iyalah, jarang cedera. Jauh ya kan? lah. Dari sisi kualitas jauh lah. Cuman ya kembali lagi kebutuhan pelatih seperti apa. But selain itu memang nggak terlalu banyak pemain muda yang lahir dari akademinya MU. Ya itu. Kalau dulu kan zamannya Solskjaer ya. Zamannya siapa yang Belanda satu itu? Ten Hag gitu kan cukup banyak tuh memberikan kesempatan ya. Pemain-pemain akademi gitu. Ngerinya itu, bro. Kalau dulu kan banyak sekali ya pemain-pemain muda pengen ke MU karena gampang dimainin, dapat waktu. Termasuk ada berapa bintang-bintang mudanya dari Arsenal. Dari Arsenal baru dibeli kan. Iya, baru dibeli lah gitu. Siapa itu? Ada dua kalau nggak salah. Jadi menurut saya ini nggak tahu lah. Gue tuh bingung, bro. Siapa sih yang merekonomikan Ruben Amorim itu? Sehebat apa sih? Itu cuma nahan Man City berapa kali aja. Itu manajemen. Itu dari manajemen. Jadi mereka memang sepakat. Gue juga bingung. Terlalu sekali lagi bukan Ruben Amorimnya jelek, tapi terlalu risikonya terlalu besar. Dia mah segitu aja gitu. Yang mempercayain dia yang gue tanyain. Segitu banyak pelatih nganggur gitu. Pelatih-pelatih yang jauh lebih bagus, lebih proven. Bahkan nggak nganggur pun masih bisa dibeli kalau dia mau. Cuman ya itulah, sebuah klub itu kan penting pembelian, bukan hanya pelatih, pembelian pemain kan juga. Jadi sistem scoutingnya itu penting. Siapa yang beli? Unai Emery gitu ya. Aduh, gue suka banget coach. Ya Unai Emery masih mendingan sih. Mending lah daripada ini. Udah gitu ngacak-ngacak pemain-pemain yang dia beli nih coach. Terutama Benjamin Sesko, gue pikir sih masih bagusan Gyökeres tuh. Kalau menurut gue sih ya. Iya tapi belum kelihatan. Emang ini tim agak lucu. Jadi pada saat Sesko main, dia tuh nyaris nggak dapat umpan. Nah kemarin Zirkzee main dapat crossing terus dari sayap. Gue gak ngerti, justru lu punya Sesko yang tinggi banget, kuat dengan heading, kenapa gak dikasih umpan? Ada sesuatu kah hubungan antar pemain? Gue gak ngerti, itu ya sangat bisa. Intinya adalah bahwa gak semua pemain bisa harmonis, itu terjadi di banyak klub. Tapi kan pada saat mereka di lapangan, they have to play for the team. Jadi gak boleh egois, gak boleh itu. Cuman dia kayak si Amad Diallo kemarin. Gila, egoisnya minta ampun ini pemain. Akhirnya kan si Amorim melihat, ya udah lu gue kasih di posisi itu, bukannya lu main untuk tim tapi main untuk diri sendiri. Digeser ke kanan kan. Mason Mount masuk, udah lu ke kanan aja gantiin Mazraoui. Hal-hal kayak gini yang susah. Jadi semua pemain itu harus, kalau menurut gue, harus bisa turunin egonya untuk tim. Satu, kedua kualitas. Dorgu itu kan kocak, pemain kayak gitu bisa main di MU. Dorgu, Dalot itu nggak layak main di MU. Kalau Dalot gue masih oke lah. Dorgu itu ya Allah coach. Ya parah, Dalot sih nggak juga. Bahkan Mazraoui musim ini jelek juga. I mean ya itulah pemain yang. Tapi MU nggak butuh pemain oke. MU butuh pemain bagus yang bisa, pemain kayak De Ligt lagi bagus-bagusnya. Mbemo, Mbemo kayak lagi bagus-bagusnya. Si Bruno, Casemiro. Kalau lagi sembuh oke lah. Nah pemain kayak gitu yang dibutuhkan, dan itu sayangnya kurang banyak. Itu gol yang Everton kan salah Yoro lagi. Yoro akhirnya juga sering bikin blunder. Padahal semula bagus banget dari Yoro. Tapi ya this guy kan terlalu banyak pemain muda yang sehingga hal kayak gitu tuh bisa terjadi. Balik ke setelan pabrik gue tuh berapa? Nomor 5 coach. Jadi kalau di standing EPL tuh lu gak perlu ngomong jangan nyari yang gak ada, itu gue paling sebel tuh. Jangan nyari yang gak ada ya gitu. Dua statementnya dia tuh kalau kelas, jangan nyari yang gak ada sama enjoy the moment. Awas lu. Sekarang lu lihat. Sekarang ada berapa? 11. Iya. Halaman 2 Everton 12. Iya, halaman 2. Enggak nyarinya susah gitu. Itu kalau menang kemarin coach 1-0 aja nomor 5 tuh. 5 betul. Aduh kan enak juga gua. Emang baru 12 match. Tapi ini musim ini gila coach. Ya, MU itu kan di 18. Jadi kemarin kalau dia menang 2-1 di Aston. Sekarang lagi 11. Jadi ini tim ini sekarang menang kalahnya tuh kecuali Arsenal ya. Kecuali Arsenal tuh coach bayangin Liverpool, iya kan? Kalah berkali-kali loh. 6 kali udah kan. 6 atau 7 kali. 6 kali. Ini
Kita lihat tadi Serie A, 1 sampai 5 selisih 3 poin. Ini selisih. Ini 9 poin. Kecuali ya coach Arsenal ya. Tapi urutan 2 coach. Sampai ke urutan berapa? Tipis itu. 12 itu. 12 itu kalau nggak salah ini tipis, Everton. Tipis ya. Iya, tipis. Jadi menang 1 kali 2 kali udah bisa. Everton, MU, Liverpool ada sama Spurs. 18 poin. 18 poin. Cuman beda 5 poin. Selisih gol aja. Selisih gol aja. Betul. Ya, dari jadi rank 2 sampai rank 12-13 itu selisih cuma 5. Menurut gue sih Arsenal beruntung ya. Pembeliannya kayak Ekitike segala macam tuh. Bukan Ekitike Liverpool. Sorry, siapa tuh yang Gyökeres? Gyökeres, Mosquera. Kemarin Hinkapie main bagus juga. Bagus juga gitu. Terus Eze bagus. Eze Madueke di